Saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla, Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Nabi kumpul para sahabat, lalu Nabi bertanya, "Atadaruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu kok siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkero imatu akhirat. Tahu tidak siapa yang pailit? Ada yang menjawab, yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa Ramadan, Senin Kamis dia lancar. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat 5 waktu, sunnah-sunnahnya baik. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat harta dan zakat fitrah. Mungkin yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul, dia haji bahkan hampir tiap tahun dia umroh. Sahabat lalu heran, kalau begitu siapa yang bangkrut nanti ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat heran, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Gimana caranya bisa bangkrut? Nabi lalu menjelaskan, cocok nih, hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya rusak. Dia setor pahalanya, ya Allah ini sholatku 30 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu, pernah kata tetangga diperumnas? Nah fitnah kak, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan itu komplek. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya itu 30 tahun. Habis sholatnya 30 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun. Datang lagi teman kantornya. Tunggu dulu Tuhan, pernahkah itu juga sama-sama caleg? Nah fitnah kak, nah sebarkan hoax. Gara-gara fitnahnya, saya tidak terpilih padahal mundur mak jadi pegawai. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya 30 tahun. Habis sholat, habis puasa, dia setor lagi zakatnya. Ya Allah ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu, pernah tahu nggak tetangga di Tok Dopuli? Nah serobot itu tanahku 1 meter, mau kak lawan ki polisi? Sudah nih pas ramah, setiap tahun banjir rumahku. Kenapa? Setiap hujan ada gotku, ambil tanahku. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah ambil hajinya. Habis amalnya pak. Masih datang orang. Saya juga pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dipecat. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, dia bilang yang tadi banyak amalnya, Tuhan bagaimana mina habis amalku? Allah lalu berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Inilah hari pengadilan seadil-adilnya. Supaya adil, ambil dosanya itu orang 20 tahun. Ambil dosanya 5 tahun, datang lagi, ambil dosanya 2 tahun, ambil dosanya 10 tahun. Habis amalnya, sementara dosanya orang masuk ke dalam dirinya. Inilah yang bangkrut. Kita tidak mau mengalami hal seperti ini, maka kita melakukan halal bihalal di tempat ini. 1 bulan penuh kita menghapus dosa. Rasulullah menginformasikan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja, belum tarawih, belum tahajud, Rasulullah memberikan garansi diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah? Dosa yang hubungannya kepada Allah. Sementara dosa kepada sesama manusia, dosa kepada pas pampres, dosa kepada menteri, dosa kepada Pak Wagub, dosa kepada anggota DPR, dosa kepada pembantu, sopir, belum diampuni sebelum minta maaf sampai bersangkutan. Maka kita berhalal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab versi Indonesia. Bapak ke Timur Tengah sampai Tuhan tidak dapat ini bahasa halal bihalal. Halal bihalal artinya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halalakeki. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bihalal adalah ukhuwah. Dari Sabang sampai Merauke saya ceramah halal bihalal. Sebentar malam insya Allah saya di Sukabumi, besok saya di Medan. Sama semua beda temanya. Halal bihalal menjalin ukhuwah. Nah sekarang poin pertama, kenapa putus persaudaraan? 1, sebab putus persaudaraan paling aktual pilpres dan pilcaleg. Sudah Mila, selesai nih pilpres. Tidak ada nih 01, tidak ada 02. Sekarang yang ada 01 tambah 02 sama dengan 03, Persatuan Indonesia. Sudah Mi, jangan Mi lagi. Ya, biasa pemilu sebenarnya itu kursi rusak-rusak, bukan calonnya. Siapa? Tim suksesnya dan juru bicaranya. Ah, disinilah hebatnya Pak JK punya juru bicara Hussein Abdullah. Ah, Masya Allah. Dua. Serius Pak. Bapak kita sering lihat di ILC bagaimana Pak Hussein Abdullah dengan keahlian komunikasi mampu mematahkan lawan-lawan politik. 2.
yang menyebabkan putusnya persaudaraan. Yang kedua, sombong. Apakah sombong berpakaian mahal? Belum tentu. Bapak pejabat punya emas, pula Rolex, pula berlian, pakai supaya orang tidak menghina bapak. Apa itu sombong? Menganggap remeh orang lain dan menolak kebenaran. Itu kata Nabi. Ibu-ibu pakai emas, pakai. Kalau perlu tulis berlian. Tapi kapan dia sombong? Ketika kau pandang enteng orang palsu. Motongi pakai emas baru palsu. Sombong. Bapak pakai baju krokodil, cap buaya. Katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Jadi buaya darat. Apa sombong? Belum tentu. Silahkan pakai. Itu rezeki dari Allah. Tapi jangan kau remehkan orang miskin. Kapan disebut sombong? Apa sebab sombong? Kata Nabi. Buka kitab hadis. Sombong 4 penyebabnya. 1, bertambahnya ilmu. Ini para guru besar, para dosen yang banyak gelarnya bisa sombong. Lain saya bos. Tuh. Coba ada yang bilang, kenapa itu Ustaz? Nah pasang dokter di depan, PhD di belakang. Nah sama Ji, beda bos. Dokter itu di depan, dokter syariah hukum Islamku. Yang PhD ku itu komunikasi. Sombong? Tidak, klarifikasi. Ayo Pak. Jangan sombong gara-gara ilmu. Ustaz bisa sombong. Adakah Ustaz sombong? Sekarang banyak saya lihat Ustaz sombong. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Nah kasih salah semua orang. Halal bihalal bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah. Kalau begitu, jangan kau juga pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Apa? Ceramah mungkin tidak pakai mic. Mana mau disampai di sana Pak? Ayo, jangan sombong gara-gara ilmu. Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Lalu apa yang kita mau sombongkan dengan gelar-gelar kita? Ada orang banyak sekali gelarnya, sombong. Pas begitu dekat pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar, aku cium-cium jidatku. Ini mau 2 minggu, tidak pernah aku cium. Langsung bilang dalam hatinya suaminya, ih berarti siapa aku cium selama ini? Ternyata pembantunya. Ya, jangan sombong gara-gara ilmu. Yang kedua, penyebab sombong. Yang kedua, penyebab datangnya sombong. Setelah ilmu, apa kata Nabi? Bertambahnya pangkat jabatan. Jangan sombong gara-gara pangkat. Dekan, rektor, berapa nih rektor di Unhas? Ayo, pas pampres, aku sombong bos, pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar, bupati, apa mau sombong? 5 tahun, paling nyaman 10 tahun. Setelah itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Masuk ke bos, selesiko. Apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan? Belajar dari kisah Quran. Ada orang sombong gara-gara ilmunya, Kal'an, ada orang sombong gara-gara jabatannya, Fir'aun. Ada orang sombong karena kekayaannya, kata Nabi. Bertambahnya harta membuat sombong. Jangan sombong karena harta. Allah marah, dia titip penyakit dalam dirimu sehingga apa? Tidak ada bisa kau makan. Saya sering diundang orang kaya makan, uangnya miliaran, tapi begitu berhadapan meja makan, apa nak bikin? Asam urat, kolesterol, lemak, dilarang makan daging, dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan daging. Apa yang bisa nak makan? Ubi rebus. Uangnya 7 miliar ubi rebus bisa nak makan. Jangan sombong, marah Allah. Yang keempat, penyebab datangnya sombong, kata Nabi, adalah bertambahnya ibadah. Yang tadinya malah sholat tiba-tiba 5 waktu. Jangan sombong. Allah tidak senang orang sombong. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Satu diantaranya adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Ilmuwan sombong, Allah tidak senang, temannya setan. Orang kaya sombong, temannya setan. Pejabat sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum, ia tahu wajar, kaya, tinggi pangkatnya, tinggi ilmunya, wajar. Tapi temannya setan. Ada juga orang kuliah, tidak terkenal, pengangguran, tidak ada kerjanya, jelek mukanya, bau kalipana, sombong lagi. Bukan mau temannya setan, kau sudah jadi setan bos. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang ketiga, sebab putusnya persaudaraan. Yang ketiga, tadi 1 pemilu, yang kedua kesombongan, yang ketiga sangka buruk. Jangan Pak, jangankan sebuah negara, rumah tangga saja tidak akan pernah akur ketika suami istri saling sangka buruk. Telepon suaminya tidak dijawab, sangka buruk.
Telepon istrinya tidak dijawab, sangka buruk, maka tidak akan tenang. Coba kalau ditelepon suami tidak dijawab, oh suamiku lagi sholat duha. Enak perasaan. Tiba-tiba masuk WhatsApp, kulihat suamimu bonceng cewek, jadi nak, sangka baik. Oh, maghrib ki kodong suamiku. Tenang perasaan. Tiba-tiba kita dimutasi, yang tadinya kepala dinas, yang tadinya kita staf dirjen, tiba-tiba non-job, sangka baik. Allah tahu bukan di situ yang terbaik. Saya tamat SMA daftar ke tentara, mau jadi akabri, tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Temanku lulus waktu itu polisi, sekarang dia reserse di Sulbar, pakai baret merah 1 bunga. Saya lulus pakai baret putih, jadi ustadz. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramai ko semua. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Ayo, 2013 saya ikut pilkada Makassar, kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Jangan pernah sangka buruk. Maka demi Allah, tidak ada ketenangan orang yang bersangka buruk. Sangka buruk itu biasanya berlebih-lebihan cara membencinya. Belajar dari Quran. Quran mengajarkan, cintailah sesuatu sekedarnya saja. Karena bisa jadi kau cintai hari ini, justru kau benci besok. Bencilah sesuatu sekedarnya saja, karena bisa jadi yang kau benci hari ini, baku baik kau besok. Belajar dari Pilpres Indonesia. Baku lawan dulu 2014, baku baik lagi. Baku lawan dulu 2009, baik lagi. Jadi jangan, belajar dari sejarah. Bencilah sesuatu sekedarnya saja, cintai sesuatu sekedarnya saja, lalu lengkapi dengan informasi Quran. Bisa jadi apa yang menurutmu baik, belum tentu di sisi Allah baik. Dan bisa jadi apa yang menurutmu jelek, belum tentu di sisi Allah jelek. Insya Allah sangka baik menenteramkan perasaan. Berikutnya yang menyebabkan putusnya persaudaraan apa? Serakah, mabu aja, mau nambik semua. Akan ada orang begitu, Pak. Barangkali orang tidak lawan kita, tapi lambat laun dia jengkel. Akhirnya apa? Dia tinggalkan. Maka orang yang serakah itu, apa yang ada di pikirnya? Selalu hanya duit. Kekayaannya duit, kekayaan itu deposito, kekayaan itu tambang. Padahal kekayaan kita, kata Allah, fi ahsani takwim. Ini badanmu yang paling sempurna. Saya kasih contoh. Adik-adik di sini, mau kira-kira nak kasih Pak JK hadiah iPhone X Max yang 512 giga, pulsana 5 juta. Mau ki? Mau gratis, mau. Tapi begitu dikasih langsung tuli. Apa? Mana yang mau tadi? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal adalah telinga. Allah kasih kita gratis, tidak perlu bayar. Mau diapa handphone kalau rusak di telinga tak? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Halo? Bukan HP rusak, telingamu galacca. Coba. Bukan HP yang mahal, bukan seluler yang mahal, tapi yang mahal Allah kasih kita telinga gratis. Tuh ada kamera. Nih, mahal-mahal semua ini kamera. Saya mengajar mata kuliah sinematografi di Unhas. Ini kamera begini mahal, Pak. Apa ini kamera yang mahal? Tidak. Bapak biar punya kamera begini harus punya ilmu. Berapa kekuatan megapiksel kamera kita? Berapa kekuatan cahaya? Berapa jarak antara mata kita dengan yang objek yang kita mau ambil gambar? Itu perlu ilmu, perlu duit puluhan juta. Tapi apa itu mahal? Tidak. Apa yang mahal? Allah kasih kita mata. Kameranya namanya retina, ya. Lensanya namanya pupil, zoom out, zoom in. Dan hebatnya lagi di mata. Begitu kau buka, langsung fokus. Tidak perlu kau putar-putar. Siapa itu? Coba Allah. Ayo. Dan hebatnya lagi di mata, luar biasa. Ini mata dilengkapi sensor, dia bisa bedakan mana istri, mana pembantu. Repot kita kalau tidak bisa takbir. Maka jangan pernah miskin, Pak. Maka Allah dalam Quran surah Ar-Rahman selalu diulang terus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Nikmat mana lagi yang engkau kupuri? Ada pecinta bola di sini? Banyak, umumnya lelaki pecinta bola. Apa Ronaldo hebat? Apa Lionel Messi hebat? Bukan, karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa main bola kalau tidak bisa bengkok, bos? Maka jangan pernah miskin, Pak. Kita ini orang kaya. Mau kita langsung kaya? Tanya Prof. Idrus Paturusi. Itu ginjal jantung kalau dijual bede tak 2 miliar harganya. Mau kita langsung ada tak 2 miliar jual jantung tak? Allah kasih kita gratis. Coba bayangkan. Maka jangan pernah serakah. Allah kasih kita ini rezeki apa? Kesehatan yang baik. Fi ahsani takwim. Inilah kesehatanmu. Syukuri itu. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang bisa memutuskan persaudaraan tapi waktu terbatas. Sekarang poin ketiga.
Apa hebatnya banyak teman? Satu, banyak teman murah rezeki. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uangku. Saya tidak kaya Pak, tapi banyak temanku yang kaya. Apa? Tangkis nih, ada aksa mahmud. Wah, banyak orang kaya. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uangku. Kemana-mana saya pasti ada bayarkan Kak. Begitu saya pasar Poter ya, baru Kak turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Coba, ada isi sayur, ada isi ikan. Saya bilang, siaga ya Ji. Ajakna Ustaz, majak deh, malilek mopi. Jangan maki Ji. Jangan Ustaz, berapa? Jangan maki Ji. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Istriku itu suka sekali kalau saya pergi pasar. Dia bilang gratis. Yang kedua, banyak teman gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi, ketemu komandan. "Assalamualaikum Ustaz." "Siap komandan." "Kenapa Ustaz?" "Perpanjangan SIM komandan." "Panggil kasat lantas." "Bantu Ustaz, urus cepat. Jangan ku lagi minta uangnya. Dosa ku Ustaz ku makan." Selesai masalah. Banyak teman gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman insya Allah umur panjang. Kenapa Pak JK umur panjang? Salah satu sebab beliau banyak teman dan tidak punya musuh. Banyak yang doakan. Coba. Yang keempat, ini yang paling penting bagi seorang politisi. Banyak teman gampang menang pilkada. Pak,